apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Sudah beberapa hari kita melewati tahun 2025 ini, kita percaya masih banyak tugas yang menanti. Haleluya. Dan biarlah hari-hari kita di sepanjang tahun 2025 ini kita isi dengan segala sesuatu yang berkualitas. Terutama hidup kita semakin menjadi sama seperti Kristus, karena itulah juga yang Kristus inginkan dalam kehidupan pengikut-pengikutnya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Roma pasal 6 ayat yang ke-14 maksud saya. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Banyak yang menanggapi salah tentang ayat ini karena dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tapi kenapa saya masih bisa melakukan dosa? Ya, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita masih berada di dalam kerajaan kegelapan yang menjadi kepala kita, yang menjadi pemimpin kita, yang menjadi tuan kita adalah iblis. Ketika kita berada di dalam kerajaan kegelapan, iblislah yang menjadi tuan kita. Karena iblis adalah raja dari kerajaan kegelapan. Tetapi sekarang setelah kita menerima Kristus, kita menerima Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka kita bukan lagi milik iblis. Kita bukan lagi berada di dalam kerajaan kegelapan. Tetapi kita sekarang sudah masuk di dalam kerajaan terang. Dan kita adalah milik Kristus. Haleluya. Iblis dengan kerajaan kegelapannya isinya semua dosa. Isinya semua perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Isinya semua adalah kejahatan. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka dosa-dosa kita selama kita menjadi anak-anak kerajaan kegelapan itu sudah diampuni dan sudah disucikan oleh darah Yesus yang mahal. Haleluya. Sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sekali lagi, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena apa? Kita sudah dilepaskan dari hal itu. Kita sudah dibebaskan dari hal itu. Kita saat ini telah dilepaskan dari kuasa kerajaan kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Kita baca dulu di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Kita semua sudah diampuni dosanya. Tidak ada satupun dari antara kita ketika kita sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa kita sudah diampuni. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara kita yang lagi dibelenggu atau dikuasai oleh dosa. Di dalam Kristus kita sekarang telah menjadi orang-orang yang merdeka. Ya, merdeka. Selama ini kita dibelenggu. Kita tidak bebas untuk berbuat apa-apa karena kita dibelenggu dengan dosa. Tetapi sekarang kita sudah dilepaskan dari belenggu itu dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Haleluya. Sebab kerajaan kegelapan itu sudah dilucuti. Belenggu iblis itu sudah dilepaskan. Melalui apa? Melalui karya penyalipan Kristus di kayu salib. Itulah yang harus kita imani. Bahwa iblis telah dikalahkan. Kerajaannya telah dikalahkan. Seperti di dalam Kolose 2 ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Sehingga dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37.
Saat ini kita sudah menjadi orang yang merdeka. Kita adalah pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena siapa? Bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Tetapi oleh karena Dia, oleh karena Yesus yang telah mengasihi kita. Haleluya. Alkitab menyatakan bahwa iblis adalah ilah zaman ini. Itu sebabnya iblis pada saat ini masih menjadi penguasa dunia ini. Tadinya kita dikuasai dosa. Setelah kita dilepaskan, kenapa saya masih bisa melakukan dosa lagi? Ingat, iblis masih menjadi penguasa dunia ini. Tempat Kristus, tempat Allah kita bukan di dunia ini. Tetapi iblis saya menjadi penguasa dunia ini. Sehingga kita masih memungkinkan untuk berbuat dosa. Allah tidak menjadikan kita robot. Sehingga ketika mau melakukan dosa langsung ada remote control dari surga untuk mencegah kita melakukan dosa. Firman Tuhan, suara Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan selalu sudah dinyatakan melalui firman-Nya. Dan tentunya hal ini sudah kita dengarkan dan firman ini yang harus dikerjakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita setiap hari memang harus berperang melawan kuasa kegelapan itu, walaupun kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tetapi ingat, kehidupan kita masih terus berjalan. Keselamatan kita masih tetap harus kita kerjakan setiap hari, setiap saat. Akan berbeda ceritanya dengan ketika kita sudah masuk dalam kerajaan terang dan saat itu kita langsung menghadap Tuhan, kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saat itu kita tentunya sudah menjadi anak Tuhan yang masuk ke dalam surga. Tetapi dalam kenyataannya kita masih harus menjalani kehidupan kita hari demi hari. Dan penguasa dunia ini sekali lagi saya katakan adalah iblis. Alkitab mengatakan bahwa iblis tidak memerintah kita orang percaya sebab Kristus telah mengalahkan mereka. Itu sebabnya harus ada usaha dari kita. Tentunya sebagai pengikut Kristus yang sudah dimenangkan untuk setiap hari berperang. Dan berperang harus menang, saudara. Setiap hari kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Karena tipuan, rayuan iblis itu setiap saat pasti akan membuat kita untuk kembali ke dalam kerajaannya. Itulah keinginan iblis. Kalau saudara sadari, keinginan iblis pada saat ini sama dengan tarik-menariknya. Seperti keinginan Tuhan juga untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi kita juga harus menyadari, iblis juga menginginkan agar pengikutnya lebih banyak. Dan dia menginginkan agar lebih banyak anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang jatuh dan kemudian menjadi pengikut iblis. Ini yang harus kita pahami. Sehingga setiap hari, setiap saat kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Untuk apa? Untuk berperang dan memenangkan setiap peperangan rohani. Kita berperang bukan seperti peperangan yang ada di beberapa negara sekarang yang sedang mengalami peperangan dengan kekuatan senjata, bom dan sebagainya, tidak. Tetapi peperangan yang kita lakukan saat ini adalah peperangan rohani. Melawan segala tipu muslihat iblis. Dengan cara bagaimana kita dapat memenangkan pertandingan atau peperangan ini? Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Haleluya. Iblis sangat takut dengan orang yang bersukacita. Kita bersukacita karena keadaan baik, semua orang bisa. Bahkan iblis pun, anak-anak iblis dan pengikut iblis pun bisa melakukannya. Tetapi ketika kita bersukacita karena Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, saat doa kita belum dijawab, saat Tuhan belum menolong kita pun kita tetap bersukacita, iblis sangat takut dengan hal itu. Kalahkan dia dengan sukacita karena Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Jangan bersukacita karena sesuatu, tapi bersukacitalah karena Tuhan. Maka dalam keadaan apapun, kita pasti akan tetap bersemangat dan bersukacita. Bahkan di dalam Mazmur 118 ayat 24 dikatakan, bersukacita karena apa? Pemazmur mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita
karenanya. Setiap hari kita harus mengatakan ini sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kalau orang sekarang katakan afirmasi yang positif ya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa setiap hari kita harus mengadakan pengucapan syukur. Setiap hari kita harus mengatakan hal-hal yang baik, apa yang baik, apa yang manis, yang sedap didengar ya, kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ucapkanlah hal-hal yang baik. Itu juga afirmasi. Itu juga sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita bersukacita bukan karena keadaan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Besok kita juga tetap katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. 2 hari lagi kembali kita katakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karenanya. 1 bulan lagi kita juga tetap katakan ayat ini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karenanya. Haleluya. Inilah ucapan syukur. Inilah tanda bahwa kita percaya Tuhan selalu menjadi pemimpin kita. Tuhan yang selalu menerangi setiap langkah hidup kita. Sehingga iblis pasti akan dikalahkan. Karena apa? Dia melihat bahwa setiap hidup orang-orang percaya sudah dibentengi dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Sehingga dia tidak dapat merenggut bahkan mengambil. Sehingga kita menjadi orang yang suka mengeluh. Menjadi orang-orang yang selalu takut. Menjadi orang yang selalu tidak punya semangat, putus asa, pesimis ya. Itu yang iblis inginkan, supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita ada dalam sakit penyakit, sama dengan sebagian besar orang, pasti akan mengeluh dengan sakit penyakitnya, berteriak dengan sakit penyakitnya. Walaupun mungkin memang benar sangat sakit, tetapi di dalam detik-detik menuju kematian pun, baik itu kematian rohani ya, jangan sampai terjadi. Kembalilah kepada Kristus. Apapun pada saat ini yang sedang membelenggu kita, ya. Mungkin waktu dulu kita pernah terlepas, tetapi karena kuatnya tekanan, beratnya tekanan hidup, kita jatuh bangun. Bahkan mungkin kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Kita hanya mempercayai perasaan kita. Kita mempercayai insting kita. Kita lebih mempercayai keadaan sekitar kita. Sehingga bertubi-tubi kita jatuh, bahkan sampai jatuh. Dan akhirnya kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Masih ada kesempatan. Jika Tuhan masih izinkan engkau dan saya hidup sampai pada hari ini. Itu artinya Tuhan selalu menginginkan pertobatan kita setiap hari. Apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi kepada kita, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Bukan mengucap syukur untuk sakit penyakit. Saya tidak benarkan untuk kita mengucap syukur atas sakit penyakit. Tuhan, aku mengucap syukur untuk sakit penyakit yang Tuhan berikan kepadaku hari ini. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit. Tuhan, aku mengucap syukur untuk kemiskinan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah memberikan kemiskinan. Itu semua adalah tipu daya iblis. Sehingga kita menyalahkan Tuhan. Sehingga kita meragukan janji-janji Tuhan. Tuhan selalu merancangkan yang baik. Tetapi iblislah yang menuntun kita akhirnya melewati lembah-lembah kekelaman itu. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman itu, percayalah bahwa gada dan tongkat Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan menjadi penghiburan kita. Haleluya. Syukur kepada Tuhan karena Kristus. Iblis sudah bertekuk lutut. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah kemenangan saya dan saudara. Hari ini adalah di mana hari kita harus bangkit. Sekalipun berbagai cara iblis kembali mau mengintimidasi kita, mau melemahkan kita, bahkan mau menghancurkan kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat setiap perkara-perkara, masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan pada hari ini, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa dosa. Haleluya. Katakan kepada masalah kita seperti di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Sebab Tuhan sudah berfirman, sekarang kita harus berani mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Katakan kepada masalah kita, engkau tidak punya kekuatan apa-apa atasku. Karena kuasa yang ada di dalamku, yaitu kuasa Tuhan, jauh lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Imani selalu bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menepati. Dan terimalah kemenangan dari Tuhan dengan iman.
Walaupun keadaan belum berubah, tapi percayalah dengan teguh bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang selalu taat di dalam janji-janji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.